ini untuk kegiatan wisata. Di bawah sana berarti ada Ciblon, yang mana pada saat liburan itu pengunjungnya sudah luar biasa, sudah banyak. Ini potensi sebenarnya sudah lama, tapi baru bisa dimaksimalkan sekitar sebulan yang lalu. Jadi pada saat libur Lebaran kemarin itu sehari itu bisa masuk sekitar 5 juta per hari. Jadi itu lumayan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli desa di Karangondang. Jadi kami berharap ini hal-hal yang harus kita tingkatkan bersama, pemerintah desa, Pak Lurah, serta jajarannya bisa mengalokasikan anggaran dari dana desa dan juga dari APBDes ini untuk pendapatan asli desa, dalam rangka muara akhirnya adalah untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa sekitar. Harapan kami ke depan, dengan semakin banyaknya potensi-potensi wisata yang sudah mulai bermunculan, ini menjadikan secara umum di kecamatan kita, ada 15 desa itu merasakan efek yang positif, efek ekonomi, sehingga pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tenaga kerja yang ada, yang mengelola, itu bisa mengurangi angka pengangguran yang ada. Stabil, enggak terlalu kemahalan. Sebenarnya di sini kan pedagangnya kan semua kan dari lingkungan desa. Kalau pengunjung itu kebanyakan lebaran ya. Kalau hari-hari biasa enggak ada pengunjung kecuali hari Jumat sampai hari Ahad itu ada. Tapi kalau hari selain itu enggak ada pengunjung. Ya senang Mas, sekarang udah pengunjungnya udah enggak dari lokal Pekalongan aja, enggak dari luar daerah. Istilah kayak kemarin dari Batang ada, Bandar ada, terus Batang. Ya istilah udah kebanyakan orang luar udah tahu lah kalau di tempat kita ada wisata baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartono, Kepala Desa Karangondang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Di desa kami telah mengadakan yaitu wisata Ciblon yang dikelola dari pengelola, yaitu dari BUMDes. Jadi pengunjung tanpa kita sadari kita datang di situ, namun dari pengelola kita hanya mengikuti. Namun demikian dengan adanya program itu terkait dengan desa, karena kita juga dimodeli oleh desa, yaitu tentang anggaran PAD kemarin, ya alhamdulillah kita bisa membuat untuk penataan di lingkungan tersebut, termasuk jalannya, termasuk ada itu pengadaan payung dan lain sebagainya. Akhirnya semakin ke sini pengunjung semakin tertarik karena di sini juga ada penanggung jawabnya. Jadi pengunjung merasa yakin bahwa dia ada penanggung jawab di sini. Alhamdulillah itu dari pendapatan di situ cukuplah. Namun demikian kita belum banyak bertindak karena kita belum resmi mendapat surat yang resmi, makanya kita baru istilahnya itu belum ada tarif masuk, belum ada, cuman kita hanya memberikan fasilitas yaitu parkir. Parkir masuk, untuk masuknya bebas. Berapapun orangnya, alhamdulillah sementara masih gratis. Tapi alhamdulillah juga dengan parkir itu sendiri, kalau kita hitung-hitung dari hari raya pertama, memang kita tidak ambil, kita serahkan kepada mereka-mereka yang mempunyai kegiatan di situ, silakan dibagi.
karena kita belum dimulai. Nah, hari kedua baru kita istilahnya dikondisikan. Nah, pengunjungnya alhamdulillah hari kedua sampai hari ke-8 istilahnya itu sawalan. Itu sangat luar biasa, kita di luar dugaan itu. Itu pengunjung sampai ribuan sepeda motor, bukannya pengunjungnya, ribuan motor. Kalau satu sepeda motor itu ada 2-3 berapa kali orang itu, belum mobilnya. Nah, kalau nggak salah sampai hari ke-8 kita pendapatan hampir sampai 25 juta. Sengare adalah salah satu desa di Kecamatan Talun yang terletak di antara perbatasan wilayah Kabupaten Batang dan Pekalongan. Desa Sengare memiliki beraneka mata pencaharian dari ragam masyarakat. Salah satunya adalah ada yang beternak telur. Pemerintah Desa Sengare melalui dana desa berinisiatif untuk menganggarkan sebagian alokasi dananya untuk kegiatan badan usaha milik desa atau BUMDes. Kebutuhan telur di masyarakat dan atau di pasaran itu sangat besar sekali. Kita sepakat berembuk dengan BPD dan sejumlah tokoh serta perangkat desa untuk membudidayakan atau memelihara ayam telur di Desa Sengare. Karena di Desa Sengare sendiri sebelum BUMDes ini ada, sudah ada beberapa banyak kandang yang sudah memelihara ayam telur dan memang sudah berhasil dan sudah banyak menjual sampai ke luar kota. Harapannya dengan adanya badan usaha milik desa peternakan ayam telur ini, nanti pertama kita bisa memotivasi sendiri kepada masyarakat yang lain agar ikut mengembangkan budidaya telur, agar mata pencarian masyarakat semakin bertambah. Dan selanjutnya pemerintah desa sendiri dengan adanya badan usaha milik desa yang sebagian dialokasikan ke peternakan ayam telur, harapannya untuk pendapatan di desa atau PAD akan menjadi suatu penyokong atau penyumbang anggaran yang bisa meningkatkan baik kesejahteraan dalam pembangunan maupun kesejahteraan sosial lainnya. Selain penghasilan dari telur sendiri, untuk ayam petelur ini ada hal yang bermanfaat yang bisa digunakan oleh para petani maupun mungkin petani lokal maupun petani yang ada di sekitar desa ini, yaitu tentang kotoran atau limbah ayam ini. Limbah ayam untuk
kapasitas 2.300 ini kita keruk atau kita ambil setiap 2 hari sekali. Dan ini jumlahnya sangat banyak karena pakan ayam sendiri 1 hari untuk sementara sudah 2 kintal. Berarti kita mengeruk setiap 2 hari sekali itu sekitar 4 kintal. Jadi limbah menumpuk tapi tidak menimbulkan suatu masalah. Masalahnya tidak menimbulkan suatu masalah polusi atau masalah-masalah yang lain karena limbah kotoran ini kita tempatkan di suatu tempat yang kita lindungi, terus kita kita keringkan, baru kita masukkan ke dalam karung. Nah, terus di situ nanti ada petani-petani sekitar yang membutuhkan atau bahkan sudah ada petani dari Petung sendiri yang sudah datang ke sini yang akan memanfaatkan limbah atau kotoran ayam tersebut. Saya mewakili BUMDes Desa Sengari mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Desa Sengari yang telah memberikan apresiasinya kepada kami sehingga kegiatan berupa peternakan ayam petelur di desa kami berjalan dengan lancar. Atas adanya kegiatan BUMDes di Desa Sengari ini bisa meningkatkan saya yang tadinya nganggur. Saya alhamdulillah sekarang bisa kerja di sini. Semoga usaha ini tetap depannya bisa lancar. Saya bisa bekerja terus di sini. Kami mewakili masyarakat dari Desa Sengari mengharapkan agar ada perhatian dari pemerintah, baik perhatian tentang pemeliharaan kesehatan, mungkin akan ditangani oleh Dinas Kesehatan Peternakan atau mungkin ke hal-hal yang lain yang sifatnya bantuan-bantuan obat-obatan maupun bantuan pakan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Desa Mulyorejo
akan memberikan paparan mengenai kondisi Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Desa Mulyorejo dengan luas wilayah 72 hektar memiliki kepadatan penduduk total 3.050 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan 1.625 jiwa dan penduduk laki-laki 1.415 jiwa. Sejak tahun 2005, wilayah Mulyorejo tergenang atau terdampak oleh banjir rob, sehingga wilayah atau areal-areal pertanian tergenang oleh banjir. Diperparah lagi pada tahun 2011 sampai 2013, banjir tersebut mengalami peningkatan atau lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga warga yang tadinya berprofesi sebagai petani menjadi alih fungsi sebagai petani tambak. Dengan adanya alih fungsi, warga Desa Mulyorejo mengembangkan inovasi-inovasi, yaitu contohnya dengan mengembangkan barang-barang bekas yang dijadikan atau dimanfaatkan supaya dapat menghasilkan nilai tambah. Seperti contohnya warga desa kami yang bernama Pak Wastro. Beliau bisa mengembangkan atau membuat inovasi baru berupa kerajinan bahan-bahan bekas yang dimanfaatkan untuk tempat-tempat sampah ataupun pot-pot bunga dan lain sebagainya. Pemerintah Desa Mulyorejo sangat mendukung sekali dengan adanya inovasi tersebut. Harapan kami bahwa inovasi yang dilakukan oleh Bapak Wastro akan memberikan motivasi kepada warga desa lainnya, sehingga taraf hidup warga Desa Mulyorejo ini akan meningkat. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wastro dari Desa Mulyorejo. Prestasi saya sehari-hari sebagai petani tambak, namun seiring berjalan waktu saya melihat limbah ban bekas yang tidak terpakai. Di situ saya mempunyai ide inovasi pemanfaatan dari ban bekas. Dari ban bekas itu saya jadikan pot bunga. Proses pembuatan ban bekas menjadi pot bunga sebagai berikut. Pertama-tama saya bikin mal supaya mempermudah dalam membentuk kreasi pot yang akan dibikin. Selanjutnya dipotong menyesuaikan mal tersebut. Setelah dipotong terus dibalik. Teknik atau cara membalik ban dengan menggunakan kaki dan tangan. Sesudah ban dibalik, kemudian dicat sesuai kreasi yang telah ditentukan. Demikian penjelasan saya bikin pot pakai ban bekas yang sudah saya kerjakan. Terima kasih.
sebagian besar orang, limbah kayu pembuatan kapal mungkin tidak berguna. Padahal sebenarnya, limbah tersebut justru sangat berguna untuk bahan baku utama pembuatan kancing. Tapi siapa sangka, hanya dengan bermodalkan limbah kayu yang dikombinasi dengan kreativitas, dapat menjadikan produk baru yang memiliki nilai seni dan nilai ekonomis yang tinggi. Di tangan Bapak Sutarko, limbah kayu yang tadinya hanya dibuang, dibakar dan dijadikan arang, disulap menjadi produk seni berkualitas tinggi dan bernilai ekonomi tinggi pula, sehingga memacu kreativitas untuk berkarya di bawah naungan Starco Handicraft. Dalam hal ini, Starco Handicraft berperan sebagai pelatih untuk karya kerajinan tangan dalam hal pemanfaatan limbah lingkungan yang dikembangkan dan menjadikan pendapatan bagi masyarakat baik dari penjualan dan jasa pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutarko dari Desa Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Saya pemilik Starco Handicraft yang bergerak di bidang kerajinan tempurung kelapa. Dapur hasil produk saya berupa kancing batok, lampu dari batok, mangkok batok, tas, dompet, dan beberapa souvenir yang terbuat dari tempurung kelapa. Alhamdulillah, dengan adanya kerajinan ini saya dapat beberapa penghargaan, diantaranya pada tahun 2006 saya membuat sebuah inovasi baru juga yang namanya tas rekor muri, tas terbesar di Indonesia, dan saya dapat penghargaan dari Jaya Suprana. Pada tahun 2009 saya juga ikut mewakili Kabupaten Pekalongan, ikut lomba Grenova. Alhamdulillah saya masuk 10 besar, dapat penghargaan dari gubernur. Dan tahun 2010 saya mewakili ke tingkat nasional, alhamdulillah mendapat juara 2 industri kreatif nasional. Dan juga pada tahun itu pula saya mendapat penghargaan dari Indonesia Tokoh Berprestasi. Dan tahun 2011 alhamdulillah saya naik ke Istana Presiden mendapat penghargaan dari Presiden. Inovasi saya yang baru adalah pembuatan kancing dari kayu dengan motif bakar dengan menggunakan kayu laban limbah pembuatan kapal. Kancing bakar ini adalah eksklusif. Warna hitamnya itu tidak menggunakan pewarnaan, jadi natural. Sehingga kancing motif bakar ini mempunyai nilai seni yang tinggi, di mana kancing itu berwarna hitam, hitamnya ini tidak memerlukan pewarnaan, jadi natural. Tak lupa saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa yang telah membantu usaha saya termasuk pemasaran, sehingga produk-produk saya bisa dikenal lebih luas ke masyarakat dari dalam kota sampai ke luar kota. Harapan kami, kemampuan inovasi Pak Sutarko yang bisa membantu mengurangi limbah tak terpakai serta meningkatkan kesadaran warga dalam menyelesaikan permasalahan sampah, dan ilmu pengetahuan ini dapat dibagikan ke desa lainnya yang ingin menjadi seperti Desa Wonopringgo. Tindak lanjut pengembangan Starco Handicraft bisa meningkatkan kemampuan warga desa dan menciptakan karya seni yang bernilai tinggi. Pemerintah desa sangat mengapresiasi sekali dengan adanya pelaku usaha di Desa Wonopringgo, yaitu Starco Handicraft. Dana desa ke depan di Desa Wonopringgo kita akan lebih fokus di pemberdayaan masyarakat, karena dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan, sehingga untuk periode ini pemerintah Desa Wonopringgo sudah fokus di pembangunan fisik. Di periode ke depan kita akan lebih fokus di pemberdayaan sumber daya manusia. Dengan adanya Starco Handicraft diharapkan bisa menampung lapangan pekerjaan, bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Desa Wonopringgo, sehingga ke depan diharapkan tidak terjadi lagi urbanisasi masyarakat desa mencari pekerjaan di kota, karena tujuan dari dana desa adalah untuk mengangkat ekonomi masyarakat desa.
Desa Kalirejo adalah salah satu dari 10 desa di Kecamatan Talun yang terletak paling dekat dari Kecamatan Talun. Karena apa? Karena Kecamatan Talun terletak di Desa Kalirejo. Nah, untuk itu situasi Desa Kalirejo sangat kompleks. Terus selanjutnya mengenai program Randu Alas, itu pada dasarnya kami sangat mendukung sekali, karena memang kenyataannya sangat membantu mulai dari proses kehamilan sampai melahirkan, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan di dalam kelahiran sebuah keluarga baru ataupun keluarga yang lama, misalkan kematian anak, itu dengan adanya program ini bisa terantisipasi sehingga tidak ada kelahiran yang menimbulkan kematian sampai hari ini dengan adanya program, salah satu program tersebut. Didukung dengan dana yang semakin tahun semakin meningkat, sehingga kader-kader ataupun siapapun yang terlibat di sana semakin semangat, dan tujuan yaitu tercapainya anak lahir yang sehat dengan segala ketentuannya akan tercapai dengan baik di kemudian hari. Jadi kegiatan Posyandu di Desa Kalirejo itu cukup bagus karena meliputi untuk Posyandu bayi dan balita, kemudian Posyandu lansia, termasuk senam lansia. Tadi sudah ada kegiatan senam lansia bersama, kemudian kita memberikan PMT termasuk buah dan sayur untuk lansia, kemudian PMT dari susu, kemudian dari kacang hijau maupun dari kue ya, untuk menambah gizi balita. Kemudian yang ibu hamil ada tambahan roti ibu hamil, jadi makanan tambahan ibu hamil supaya tidak kekurangan zat besi, sehingga semuanya diharapkan sehat. Program pemerintah untuk kegiatan Randu Alas di Kecamatan Talun, di mana Randu Alas adalah Aderiandu Amati Lahir Anak Sehat. Tujuannya adalah agar kelahiran bayi dan ibu melahirkan sehat, selamat, sehingga bisa menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Dan alhamdulillah untuk Desa Kalirejo sendiri, dengan adanya program Randu Alas ini yang didukung juga adanya kegiatan Germa Setia ini, bisa menekan angka kematian bayi dan ibu bahkan sampai 0, sehingga untuk tahun 2019 bahkan tahun 2018 tahun lalu juga kita 0. Sehingga program dari pemerintah cukup berhasil dengan kegiatan ini. Bahkan kegiatan Randu Alas di Kecamatan Talun sudah di-cover oleh kecamatan-kecamatan lain, karena merupakan inovasi kecamatan yang bisa diadopsi untuk kegiatan kecamatan lain di Kabupaten Pekalongan. Bahkan di kabupaten lain seperti Banjarnegara sudah mengikuti kegiatan ini yang diprogramkan sejak tahun 2016 lalu, sehingga 2016 sampai 2019 kegiatan ini cukup bagus sehingga bisa menekan angka kematian ibu dan anak. Dengan adanya program Randu Alas di Desa Kalirejo ini, saya selaku ibu hamil merasa sangat terbantu. Adanya program Randu Alas yang ada di Desa Kalirejo Kecamatan Talun ini, kita alhamdulillah berhasil. Soalnya dari tadinya yang orang persalinan itu di rumah, sekarang dengan adanya Randu Alas itu kan kader posyandu pelayanan ibu persalinan, okay? Dengan diantar kader sampai ke puskesmas, sekarang masyarakat udah mau, jadinya bisa menurunkan angka kematian ibu dan anak.
ya. Tanpa